Hai teman-teman, welcome to our channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Nah, hari ini menu kita adalah ayam bumbu ala rumah makan Padang ya teman-teman. Biasanya kalau di luar daerah Padang namanya ayam lengkuas. Nah, nanti akan kita kasih tips biar bumbu ayamnya enak dan gurih ya. Yuk kita tonton videonya sampai habis tanpa skip ya teman-teman. Nah, sekarang kita siapin bumbu dan bahan-bahannya ya. Di sini kita sudah ada bumbu yang harus digiling, bumbu daun, dan bahan-bahan pelengkap lainnya ya. Sekarang aku akan jelasin satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, di sini kita udah punya bumbu yang harus digiling dan bumbu daunnya ya teman-teman. Untuk bumbu gilingnya yaitu bawang putih dan jahe. Setelah ini kita harus menggiling bawang putih dan jahenya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga sudah punya bumbu daunnya ya teman-teman. Ada serai, daun kunyit, daun salam, daun-daun jeruk ya teman-teman. Selanjutnya kita siapin bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman. Di sini aku sudah punya merica bubuk, kaldu bubuk, mentega, dan kelapa parut. Untuk mentega dan kelapa parutnya itu fungsinya untuk membuat bumbu dari lengkuasnya itu gurih dan renyah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sudah ada lengkuas giling ya teman-teman. Jadi tadi aku nggak nambahin garam karena biasanya di lengkuas giling sudah ada garamnya teman-teman. Jadi kalau kita masih tambahin garamnya biasanya itu akan jadi asin. Buat teman-teman bisa menyesuaikan banyak lengkuas gilingnya. Kalau teman-teman pengen bumbunya itu banyak ya teman-teman, di sini aku cuma pakai 1/4 kilogram lengkuas giling ya. Selanjutnya kita punya bawang merah goreng ya teman-teman. Kenapa kita pakai bawang merah goreng? Karena kalau kita pakai bawang merah segar dan dimasukkan ke dalam bumbu gilingnya, nanti pas digoreng ayamnya akan hitam teman-teman. Jadi di sini kita pakai bawang merah goreng untuk bawang merahnya ya teman-teman. Nah, untuk bahan utamanya itu aku di sini pakai 1,5 kilogram ayam ya teman-teman. Setelah ini kita masukkan ayamnya ke wajan ya teman-teman. Nah, sekarang ayamnya sudah di wajan. Setelah ini kita masukkan bumbunya satu-satu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan bumbu lengkuasnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pakai banyak lengkuas daripada ini kalau teman-teman tuh pengen bumbunya lebih banyak. Selanjutnya kita masukkan bumbu gilingnya ya teman-teman. Kita bersihkan wadahnya supaya bumbunya masuk semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan bumbu daunnya ya teman-teman. Kita masukkan semua, serai, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruknya. Nah, selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman. Kita masukkan kelapa parut, kaldu bubuk, dan merica bubuknya teman-teman. Untuk menteganya teman-teman bisa masukkan sekarang atau teman-teman masukkan ke dalam minyak saat kita mau menggoreng ayamnya nanti. Kalau aku masukkan menteganya ke minyak goreng nanti sebelum kita menggoreng ayam dan bumbu-bumbunya. Nah, setelah semua bumbu-bumbunya masuk, sekarang kita tambahin air ya teman-teman. Kita tambahin air secukupnya. Oh iya teman-teman, tadi waktu aku kasih bumbu-bumbunya aku lupa masukin kunyit ke dalam bumbu gilingnya. Jadi aku tambahin belakangan kunyitnya ya teman-teman.
Nah, sebelum kita masak, kita aduk dulu ya teman-teman, biar bumbunya lebih merata. Setelah ini kita bisa hidupkan kompornya dan tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Nah, setelah merata, kita tutup wadahnya ya teman-teman. Dan setelah ini kita hidupkan kompornya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, teman-teman bisa angkat dulu ayamnya ya teman-teman, biar ayamnya tidak terlalu lunak dan tidak hancur. Kita pisahin ayamnya dari bumbunya ya teman-teman. Oh iya, sambil kita pisahin ayam dan bumbunya, aku mau ngasih tahu untuk teman-teman semua. Untuk bumbunya teman-teman bisa cobain dulu. Kalau misalnya rasanya terlalu asin, teman-teman bisa tambahin air lagi dan rebus sebentar lagi. Setelah itu baru kita tiriskan bumbu lengkuasnya dari airnya. Karena biasanya kalau kita beli lengkuas giling, pasti lengkuasnya itu asin ya teman-teman. Nah, kalau rasanya sudah pas, baru teman-teman pisahin bumbu dan airnya ya teman-teman. Nah, setelah semua ayamnya kita tiriskan dan pas kita coba bumbunya udah pas, sekarang kita pisahin bumbu dan airnya ya teman-teman. Untuk misahin bumbu dan airnya kita harus pakai saringan yang halus ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Yuk kita pisahin bumbu dan airnya. Sekarang teman-teman bisa matiin kompornya ya teman-teman. Nah, di sini aku lupa matiin kompor, jadi sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi karena bumbunya udah masak, teman-teman sudah bisa matiin kompornya. Nah, kita tiriskan bumbunya dari airnya ya teman-teman. Jadi pas kita menggoreng bumbunya nanti, bumbunya itu sudah agak kering ya teman-teman. Nah, kita pisahin sampai bumbunya itu benar-benar terpisah sama airnya. Nah, sekarang kita siapin wajan untuk penggorengan ayam dan bumbunya ya teman-teman. Yang pertama, kita masukkan mentega tadi ke dalam minyaknya. Ini fungsinya bisa bikin bumbu dari lengkuasnya itu gurih dan enak teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga bisa masukin ke dalam bumbu yang pas diungkep tadi, tapi saya lebih milih masukin menteganya ke dalam minyak goreng ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satunya agar bumbu lengkuas itu jadi gurih dan enak. Nah, kita tunggu sampai menteganya mencair dan merata ya teman-teman. Di sini kompornya sudah saya hidupkan. Sekarang kita tunggu minyak di wajahnya panas ya teman-teman. Baru kita masukkan ayamnya. Nah, setelah minyaknya panas, sekarang kita bisa masukkan ayamnya ya teman-teman. Yuk kita masukkan satu-satu. Di sini kita cukup menggunakan api sedang ya teman-teman, dan kita tidak perlu menggoreng ayamnya terlalu lama karena ayamnya juga sudah matang pas kita ungkep tadi ya teman-teman. Seberapa muat di minyaknya ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal nunggu ayamnya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa dibalik ya.
Nah, kalau udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman, kita sudah bisa mengangkat ayamnya. Dan setelah itu bisa kita tiriskan ya teman-teman. Nah, sekarang kita angkat ayamnya dari minyaknya ya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman punya saringan untuk ngangkat ayamnya, bagusnya teman-teman pakai saringan karena lebih cepat dan lebih gampang juga memisahkan ayamnya dengan minyaknya ya teman-teman. Di sini aku belum pakai saringan, jadi setelah ini aku pakai saringan ya teman-teman, karena susah ternyata angkat ayamnya pakai sendok aja. Gampang kan teman-teman sebenarnya kalau pakai saringan. Tadi aku lupa kalau aku punya saringan. Nah, setelah ini kita masukkan ayam yang lainnya lagi ya teman-teman, dan kita tunggu matang. Nah, sekarang kita masukkan sisa ayam tadi ya teman-teman. Setelah ayam ini masak, baru kita masak bumbunya teman-teman. Nah, sekarang kita tiriskan ayam yang keduanya ya teman-teman. Jadi setelah ini kita tinggal masukkan bumbunya untuk digoreng. Saat menggoreng bumbunya, kita masukkan saja bumbu-bumbu daun yang tadi ya teman-teman, sekalian digoreng sama bumbu lengkuasnya biar memberi aroma kepada bumbu lengkuasnya ya teman-teman. Oh iya, untuk menggoreng bumbu biasanya itu agak lama ya teman-teman, dan apinya jangan terlalu besar, cukup api sedang lebih ke kecil aja ya teman-teman. Sebab kalau bumbu lengkuas itu kalau apinya besar lebih gampang gosong ya teman-teman. Jadi kita cukup pakai api sedang lebih ke kecil aja ya teman-teman. Dan jangan lupa sering-sering diaduk teman-teman biar masaknya merata. Nah, di sini kelihatan warnanya udah agak berubah ya teman-teman. Jadi lebih sering diaduk ya teman-teman biar tidak ada yang gosong. Nah, kalau warnanya udah kayak gini teman-teman, siap kita angkat ya teman-teman. Jadi jangan terlalu lama, nanti bisa gosong teman-teman. Kita pakai saringan yang halus ya teman-teman biar semua bumbunya itu terangkat dari minyaknya. Nah, sekarang yuk kita tiriskan teman-teman. Kita pakai saringan seperti ini ya teman-teman, yang halus agar bumbu lengkuasnya itu terpisah sama minyaknya ya teman-teman. Jadi dalam minyaknya nggak ada sisa bumbu lengkuasnya lagi. Nah, kita ambil bumbunya sampai habis dari minyaknya ya teman-teman. Sebaiknya kalau udah seperti ini teman-teman matiin kompor dulu, karena biasanya bumbu lengkuas itu gampang banget gosongnya teman-teman. Nah, di sini aku matiin kompor karena apalagi kalau misal bumbunya udah sedikit dalam minyaknya itu lebih gampang gosongnya teman-teman. Nah, setelah kita ambil semua bumbu lengkuasnya dari minyaknya teman-teman, kalau masih ada sisa bumbu yang harus digoreng, kita goreng dulu ya sampai habis teman-teman. Nah, sekarang ayam bumbu ala rumah makan Padang kita udah selesai teman-teman. Kita tinggal campur bumbu lengkuasnya dan ayamnya. Setelah ini tinggal kita kasih bawang merah gorengnya ya teman-teman, biar bumbu lengkuas dari ayam bumbu kita itu lebih gurih dan enak teman-teman. Banyaknya sesuai selera. Nah, sekarang ayam bumbu ala rumah makan Padang kita udah selesai teman-teman. Teman-teman bisa rasain gurih dan enaknya bumbu lengkuas dari ayam bumbu seperti ini ya teman-teman. Gimana teman-teman? Resep dan caranya mudah kan? Nah, sekarang teman-teman jangan lupa subscribe channel kita ya teman-teman. Dadah teman-teman, terima kasih sudah menonton.
Selamat mencoba.